Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas. Berdiri. Siap, Bro. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut karakter masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada guru bersalam. Pagi, Bu. Lagi kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, silakan duduk. Ibu mau cek absensinya dulu. Sekretaris ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Oke. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oke, di pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat kita belajar apa? Oke, bagus, silakan. Mengenai inflasi. Inflasi. Apa itu inflasi? Ada yang masih ingat? Kenaikan harga secara terus-menerus dalam satu periode satu tahun. Oke, good. Kasih tepuk tangan dulu. Kenaikan harga secara terus-menerus. Ada yang masih ingat apa yang menyebabkan kenaikan harga tersebut? Ya? Bu, karena permintaan dan penawaran konsumen. Bagus. Kasih tepuk tangan lagi. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu inflasi. Jadi inflasi itu adalah keadaan di mana harga mengalami kenaikan secara terus-menerus. Salah satu penyebabnya adalah karena kenaikan permintaan. Oke, kita lanjut pada pertemuan ini. Kita masih membahas tentang inflasi dan masih di kompetensi dasar yang sama, yaitu menganalisis indeks harga dan inflasi. Ini indikatornya. Di pertemuan kita kali ini kita akan mengukur bagaimana perhitungan inflasi, menganalisis dampak inflasi, dan menganalisis cara mengatasi inflasi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini, nanti setelah kita mempelajari materi ini dari bahan ajar yang diberikan, kita mampu mengukur perhitungan inflasi. Selanjutnya, nanti setelah kalian berdiskusi, kalian akan mampu menganalisis apa dampak yang disebabkan inflasi ini, kemudian bagaimana cara mengatasi inflasi. Kita melakukan pretest terlebih dahulu. Coba buka quizisnya masing-masing. Ada 10 tes di situ. Coba dikerjakan. Quizis, oke. Oke, di situ mengenai inflasi ya. Oke, sudah bisa dibuka. Ya, dijawab itu
seperti game. Oke, dan pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung inflasi, apa dampak inflasi bagi perekonomian, dan bagaimana cara mengatasi inflasi ini. Jadi pada pertemuan ini tolong ditanamkan dalam alam bawah sadarnya bahwa kamu itu adalah seorang pemangku kebijakan. Siapa kamu di sini dalam mengatasi dampak inflasi? Kamu adalah, katakan kamu itu seorang gubernur Bank Indonesia. Jadi kamu berpikir ketika kamu seorang gubernur Bank Indonesia, apa yang kamu lakukan ketika terjadi inflasi? Ya kan? Oke. Jadi inflasi ini sama seperti yang kukatakan sebelumnya, ini sangat dekat dengan kehidupanmu. Bahkan ini sangat mengganggu dalam perekonomian. Ibu katakan kamu seorang gubernur Bank Indonesia. Bagaimana cara kita mengatasi inflasi ini? Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Melalui kerja kelompokku nanti kita akan mencari tahu bagaimana sih cara mengatasi inflasi ini dan apa sih dampak yang ditimbulkan inflasi ini. Itulah yang akan kita gali melalui diskusi kelompok ini. Jadi pada pertemuan ini sama seperti pertemuan sebelumnya, kita mengadakan 3 penilaian. Yang pertama itu kognitif, nanti kita adakan lagi penilaian post test kalau tadi sudah pre-test. Kemudian yang kedua penilaian sikap dan penilaian keterampilan selama melangsungkan kegiatan diskusi. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke. Nanti kita berdiskusi menurut kelompoknya ini. Silahkan bergabung dengan kelompok masing-masing. Jangan ada yang membelakangi ya, nak. Ini membelakang. Ini geser sana, Tas. Geser ki. Oke. Oke ya? Oke. Sebelum kita berdiskusi, kita perhatikan dulu gambar yang ini. Apa yang terjadi pada gambar ini? Coba siapa dulu? Kita lihat dulu gambar yang ini. Ngapain ini di situ? Demo. Coba satu orang gitu angkat tangan. Ada? Oke, silahkan. Pada gambar ini kok saya melihat sejumlah orang yang sedang demo. Tulisannya sih dibilang gini, kami ingin bekerja kembali. Berarti itu Bu karena ada kejadian PHK, pemberhentian karyawan itu secara paksa. Mungkin karena perusahaannya bangkrut atau kenapa mereka ini karena gajinya nggak sesuai sama pekerjaannya gitu. Bingo, kasih tepuk tangan. Sudah dijelaskan temanmu. Semua sudah paham ya? Kemudian yang ini, apakah inflasi ini punya pengaruh sama kejadian ini? Ada yang lain? Ayo. Ada? Gak ada? Ada yang bisa? Oke, silahkan. Inflasi itu Bu sangat kuat pengaruhnya sama PHK ya Bu. Kalau namanya inflasi kan Bu kenaikan harga secara terus menerus. Sedangkan pendapatan kita kan Bu yang kita dapat sedikit, sedangkan pengeluaran terus berlanjut. Jadi Bu kayak perusahaan kan Bu untuk menggaji karyawan juga mereka gimana ya? Ibarat tumpang tindih gitu Bu.
bu, orang itu mau menggaji mereka sedangkan pendapatan negara gimana? Jadi dilakukan PHK. Bagus. Setujunya kak? Setuju? Semua kita sependapat sama dia. Setuju bu. Coba saya mau dengar pendapat si Pensi dulu. Kalau menurut Bu, kan PHK itu kan dia memberhentikan pekerja. Terus kalau misalnya naik semua harga, sedangkan kita nggak kerja, gimana kita mau bayar apa itu barang? Bingung pas tepuk tangan. Jadi kesimpulannya di situ bagaimana Ningsih, Ratna? Kesimpulannya ini bagaimana pengaruh dari PHK ini terhadap inflasi ini terhadap PHK? Bagaimana? Rindi? Bagaimana sih? Lydia? Menurut saya bu, inflasi punya pengaruh dengan terjadinya PHK itu dampaknya buruk bu, karena kalau inflasi terjadi dan PHK juga terjadi, maka akan semakin banyak pengangguran orang-orang karena tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan inflasi tadi kan karena adanya kenaikan harga secara terus-menerus. Nah, kalau nggak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, tentu akan banyak kemiskinan dan pengangguran yang terjadi bu. Oke, good. Semua paham arti gambar ini ya? Kemudian yang ini. Analisislah apa yang terjadi pada gambar ini. Uang belanja 1 bulan kemudian yang 500.000 ini mengalami kenaikan harga bukan ini. Apa sih yang terjadi di sini? Jadi masyarakatnya gimana nih mengeluh? Coba siapa yang bisa kasih argumen dulu? Ningsih, bisa? Ibu katakan tadi tanamkan di alam bawah sadarmu kalau kamu itu adalah gubernur Bank Indonesia. Kalau terjadi hal yang seperti ini, apa sih yang kamu lakukan? Kalau seperti inilah keadaannya, di mana harga seperti ini, gejolak harga kan, bergejolak. Apa sih yang harus kamu lakukan? Dan apa yang menyebabkan ini terjadi? Kamu kan harus mengamati itu semua. Ayo, ada? Ada? Saya bu. Oke, silahkan. Oke bu, jadi bu di gambar ini saya lihat segerombolan masyarakat bu. Ini kayaknya ibaratnya saya buat contohnya petani ya bu. Sekarang itu bu harga racun, pestisida, pupuk, bibit semuanya itu mahal kali bu. Setiap bulan itu bu terus berganti harga, semakin lama semakin naik. Itu mungkin salah satu gejala inflasi mungkin ya bu. Karena juga ini bu terjadi udah beberapa bulan terakhir ini bu terus berlanjut. Terus bu ini kayaknya terjadi yang pertama itu karena stok barangnya itu udah mulai menipis bu. Terus yang kedua adanya penimbunan, kan maunya orang menimbun barang Iya, biar semakin mahal harganya dijual. Terus bu, menurut saya ini juga karena permintaan yang berlebihan ya bu, sama penawaran yang berlebihan masyarakat gitu bu. Sedangkan yang saya bilang tadi stoknya juga mulai menipis. Kalau menurut saya bu, sebagai gubernur Bank Indonesia, saya akan melihat dulu kayak mana sih terjun langsung, kayak mana sih keadaan stok-stok barangnya itu memang ada atau karena permainan curang seperti itu bu, atau adanya orang ini misalnya kayak sawit nih kan bu, kan harga minyak mahal, mau orang itu mengatasnamakan itu milik mereka sedangkan itu milik negara seperti itu bu. Saya harus melihat dulu keadaan langsung dari situasi masyarakat begitu. Bingo, kasih tangan dulu. Dia sudah merangkum apa sih maksud dari gambar ini, ya kan? Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Sudah bagus dijelaskan dia ya bahwa ada orang yang berspekulasi. Kalau itu sering kita lihat ya, menimbun-nimbun barang itu kegiatan spekulasi namanya. Ada lagi yang lain? Gak ada. Semua paham? Paham ya? Oke, bagus. Kalau semua paham, nanti yang ada di LKPD itu seperti itulah. Ada kasus masalah nanti akan ditayangkan melalui tayangan video. Kalian analisis secara berkelompok apa sih yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya. Itulah yang akan kita kerjakan pada pertemuan ini di dalam LKPD ini. Jadi di sini
Ibu akan membagikan lembar kerja kalian sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Dan nanti ketika kelompok lain presentasi, kamu bisa menanggapi apakah yang mereka katakan itu benar pendapat mereka, apakah kamu setuju atau bahkan tidak setuju. Sampai di sini paham apa yang akan dikerjakan? Paham, Bu. Oke, untuk menjawab LKPD-mu, ini adalah kasus permasalahan yang ada di masyarakat tentang inflasi dan bagaimana dampaknya. Silahkan ditonton. Indonesia akhirnya mencatatkan inflasi pertama setelah Indonesia mengalami deflasi selama 3 bulan berturut-turut sepanjang Juli hingga September. Oktober 2020, Indonesia mencatat inflasi bulanan 0,07%, sementara tingkat inflasi tahun kalender menjadi 0,95% dan inflasi 1,44% secara tahunan. Memang Ibu Pertiwi kembali mengalami inflasi, namun angkanya masih sangat minim imbas pandemi COVID-19. Berdasarkan kalau dibandingkan posisi bulan Oktober tahun 2019, inflasi pada bulan Oktober tahun 2020 yang sebesar 1,44% ini tergolong sangat rendah, karena pada bulan Oktober tahun 2019 inflasinya adalah sebesar 3,13%. Lalu apa yang menyebabkan inflasi terdongkrak di Oktober silam? Ternyata gara-gara kenaikan harga cabai merah, minyak goreng, dan bawang merah. Ya, kenaikan harga 3 komoditas ini menyebabkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil yang paling besar atau 0,07% kepada inflasi. Kontributor inflasi lain datang dari penyediaan makanan dan minuman, pakaian dan alas kaki, serta kelompok pengeluaran kesehatan. Meski begitu, inflasi rendah ini menjadi sinyal daya beli masyarakat masih belum pulih benar. Pasalnya, inflasi inti yang dipengaruhi faktor permintaan penawaran masih dalam tren penurunan. Data BPS mencatatkan, tren inflasi inti cenderung turun dalam 3 bulan terakhir, sejalan dengan deflasi. Pada Juli, inflasi inti tercatat sebesar 0,16%, naik pada Agustus menjadi 0,29%. Namun pada September dan Oktober, inflasi inti kembali merosot dan tercatat pada Oktober di level 0,04%. Itu core inflation itu malah turun dari bulan sebelumnya. Itu menunjukkan sebetulnya kalau dari sisi daya beli memang tidak terlalu ada peningkatan drastis. Jadi artinya kalau kita mau menyimpulkan bahwa ini disebabkan oleh kenaikan daya beli, mungkin perlu lebih lebih cermat lagi. Kalau kita lihat apakah konsisten nanti November pun seperti itu, walaupun memang sudah ada kenaikan dari ekspektasi konsumen, kemudian ada kenaikan dari sudah ada pemulihan dari misalkan retail sales dan sebagainya. Tapi ini perlu kita waspadai bahwa ini kita simpulkan sebagai daya beli. Jadi masih terlalu dini untuk kita katakan ini disebabkan oleh kenaikan daya beli masyarakat. PSBB itu sudah dilonggarkan. Nah memang kalau ada pelonggaran PSBB, masyarakat mulai secara terbatas mulai beraktivitas kembali dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya. Nah itu akan berdampak sedikit pada pemulihan permintaan domestik, terutama di retail ya. Tapi memang sampai sekarang kita masih melihat secara overall ini permintaan domestik masih lemah secara umumnya. Kita sudah ada tanda-tanda gradual menuju pemulihan ekonomi. Jadi memang masyarakat mulai sedikit optimis. Terutama mungkin karena didorong juga oleh berita adanya vaksin yang mungkin akan sampai ke Indonesia di awal tahun 2021 ya. Daya beli masyarakat yang masih tercekat ini menjadi perhatian Kepala Negara. Presiden Joko Widodo meramal pada kuartal 3 tahun ini konsumsi rumah tangga masih akan tumbuh negatif. Jokowi pun meminta menterinya agar bekerja ekstra keras menyerap penyerapan anggaran lebih optimal agar semakin banyak uang yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, masyarakat kembali memiliki daya beli agar konsumsi rumah tangga kembali meningkat. Belanja spending harus menjadi kejar-kejaran kita semuanya. Saya mendapatkan angka bahwa di konsumsi rumah tangga ini masih berada pada angka minus.
kurang lebih -4. Sehingga menjadi kewajiban kita semuanya untuk memperkuat demand, sehingga konsumsi ini akan menjadi lebih baik. Bukan hal mudah untuk mengenjot daya beli di tengah pandemi. Butuh lebih banyak stimulus yang dipastikan terserap masyarakat dan penanganan COVID-19 yang jitu, termasuk vaksinasi. Kepercayaan konsumen perlu dijaga agar mereka berani menggelontorkan uang yang menggerakkan ekonomi Indonesia. Tim Liputan CNBC Indonesia. Oke, jadi tayangannya ya, akan dikerjakan LKPD-nya. Kalau biasanya kan inflasi kita itu tinggi, ya. Di kasus ini inflasi kita rendah, ya itu yang harus kamu analisis ya. Silakanlah kerjakan. Bisa mencari dari internet, bisa dari bahan ajar juga bisa, bukumu bisa, coba dibuka bukunya. Bahan ajar juga ada ibu kirim online itu di WhatsApp grup, masih sama materi inflasi. Coba dibuka. Dengan catatan kalau dibandingkan posisi bulan Oktober tahun 2019, inflasi pada bulan Oktober tahun 2020 yang sebesar 1,44% ini tergolong sangat rendah, karena pada bulan Oktober tahun 2019 inflasinya adalah sebesar 3,3%. Lalu apa yang menyebabkan inflasi terdongkrak di Oktober silam? Ternyata gara-gara kenaikan harga cabai merah, minyak goreng, dan bawang merah. Ya, kenaikan harga 3 komoditas ini menyebabkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil yang paling besar atau 0,07% kepada inflasi. Kontributor inflasi lain datang dari penyediaan makanan dan minuman, pakaian dan kaos kaki, serta kelompok pengeluaran kesehatan. Meski begitu, inflasi rendah ini menjadi sinyal daya beli masyarakat masih belum pulih benar. Pasalnya, inflasi inti yang dipengaruhi faktor permintaan penawaran masih dalam tren penurunan. Data BPS mencatatkan, tren inflasi inti cenderung turun dalam 3 bulan terakhir, sejalan dengan deflasi. Pada Juli, inflasi inti tercatat sebesar 0,16%, naik pada Agustus menjadi 0,29%. Namun pada September dan Oktober, inflasi inti kembali merosot dan tercatat pada Oktober di level 0,55%. Inflation itu malah turun dari bulan sebelumnya. Itu menunjukkan sebetulnya kalau dari sisi daya beli memang tidak terlalu ada peningkatan drastis. Jadi artinya kalau kita mau menyimpulkan bahwa ini disebabkan oleh kenaikan daya beli, mungkin perlu lebih lebih cepat lagi. Harus kita lihat apakah konsisten nanti November itu seperti itu. Walaupun memang sudah ada kenaikan dari ekspektasi konsumen, kemudian ada kenaikan dari sudah ada pemulihan dari misalkan retail sales dan sebagainya. Tapi ini perlu kita waspadai bahwa ini kita simpulkan sebagai daya beli. Jadi masih terlalu dini untuk kita katakan ini disebabkan oleh kenaikan daya beli masyarakat. PSBB itu sudah dilonggarkan. Nah memang kalau ada pelonggaran PSBB, masyarakat mulai secara terbatas mulai beraktivitas kembali dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya. Nah itu akan berdampak sedikit pada pemulihan permintaan domestik, terutama di retail. Tapi memang sampai sekarang kita masih melihat secara overall ini permintaan domestik masih lemah secara umum. Kita sudah ada tanda-tanda gradual menuju pemulihan ekonomi. Jadi memang orang masyarakat mulai sedikit optimis, terutama
kita di awal tahun 2021 ya. Daya beli masyarakat yang masa perkiraan ini menjadi perhatian Kepala Negara Presiden Joko Widodo beramal pada kuartal 3 tahun ini konsumsi rumah tangga masih akan terus negatif. Jokowi pun meminta menterinya agar bekerja ekstra keras menyerap penyerapan anggaran lebih optimal agar semakin banyak uang yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, masyarakat kembali memiliki daya beli agar konsumsi rumah tangga kembali meningkat. Belanja spending harus menjadi kejar-kejaran kita semuanya. Saya mendapatkan angka bahwa di konsumsi rumah tangga ini masih berada pada angka minus, kurang lebih minus 4. Ingat ya, konsumsi rumah tangganya rendah. Sehingga menjadi kewajiban kita semuanya untuk memperkuat iman, sehingga konsumsi ini akan menjadi lebih baik. Bukan hal mudah untuk mengejar daya beli dan tetap hal ini. Untuk lebih banyak stimulus yang dibutuhkan Islam masyarakat dan penanganan COVID-19 dan termasuk vaksinasi. Kepercayaan konsumen perlu dijaga agar mereka berani memberikan uang yang menggerakkan ekonomi Indonesia. Tim Liputan CNBC Indonesia. Ini yang bilang Pak Jokowi kan? Iya. Kuisis itu tesnya sama seperti tadi. Silakan dijawab. Waktunya 5 menit ya. Silakan. Buka semua. Nanti. Oke. Langsung tutup buku semua ya. Oke. Ini. Ya kan kalian lebih paham lagi setelah diskusi kan? Nah, nilainya nanti pasti lebih tinggi. Jawab ya. Iya kan? Iya. Sudah Bu. Ntar ya, yang lain belum ya. Luar biasanya sih. Sudah Bu. Ya. Udah Bu. Udah Bu. Oke, udah Bu. Udah Bu. Yunita belum? Triksi belum? Udah Bu. Temanmu belum? 1 menit lagi buka suatu. Udah Bang? Udah. Itu nilainya ada loh. Nanti gak asal-asal dijawabin, gak bernilai. Ya Bu, langsung keluar nilai. Kan tadi 3 penilaian. Iya Bu. Langsung keluar nilainya. Enggak, ibu simpan. Oke sudah? Sudah Bu. Oke, kita mulai presentasinya. Silakan kelompok 1 dan 2 berikut aja. Oke, silakan Persi.
Ada yang menanggapi ya? Selamat pagi bagi kita semua. Pagi. Kami dari kelompok 3 ini ke sini. Masih jangan di belakang temannya. Oke. Yang pertama adalah apa yang menyebabkan inflasi dalam tayangan video tersebut. Menurut kelompok kami, setelah kami menonton video tersebut, kami melihat bahwa adanya tekanan pandemi COVID-19 dan kemudian gara-gara terjadinya kenaikan cabai minyak bawang merah sehingga menyebabkan ada yang paling besar yaitu minuman dan tembakau mengalami sebesar 0,07%, penyediaan makanan dan minuman restoran sebesar 0,05%, pakaian dan alas kaki sebesar 0,01%, serta kesehatan 0,01%. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ningsi. 2. Apa dampak inflasi tersebut terhadap perekonomian Indonesia? Dampak inflasi tersebut menyebabkan perekonomian Indonesia semakin terpuruk karena turunnya harga cabai, minyak, bawang merah yang sangat rendah membuat keuangan Indonesia semakin rendah. Dari tayangan video tersebut, bagaimana langkah atau cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Dari kebijakan moneter, kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk mengatasi atau mengendalikan inflasi yang semakin tinggi, misalnya pengangguran dan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, masih bisa? Masih ada yang ingin presentasikan kelompok 1? Kelompok 1 ini kayaknya hari ini lagi apa ya? Bad mood care-nya ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih bisa? Masih ada atau hanya itu presentasinya? Oke, silakan. Analisislah apa yang terjadi pada gambar tersebut. Yang terjadi pada gambar tersebut itu tentang ketidakstabilan harga, lalu kebijakan moneter, dan adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Oke, bagus. Dah? Tutup apa? Kasih pertanyaan. Satu lagi. Baiklah, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi inflasi berdasarkan gambar tersebut? Kita mengatasinya dengan cara kebijakan moneter, yaitu dengan menetapkan persediaan kas, terus operasi pasar terbuka, menghemat pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, serta menambah jumlah barang di pasar. Bagus, oke. Jangan materi yang bisa kami sampaikan apabila teman-teman sekalian ingin memberikan pertanyaannya. Oke, silakan ditanggapi dulu kelompok 1. Sebelumnya kita tes data bersemangat. Kelompok 1, kelompok 2 sependapat tidak sama mereka. Coba. Sebagian ada, sebagian apa yang tidak kalian sependapati? Lihat ya. Masih di pertanyaan nomor 1 dulu. Oke. Itu pertanyaan orang itu? Iya. Iya. Berarti tadi ada satu pertanyaan yang kurang kan buat yang nomor 3. Aku mau dengar yang nomor 3-nya. Nomor 3, oke. Dari tayangan video tersebut, bagaimana langkah atau cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Dengan cara kebijakan moneter, yaitu dengan dikeluarkan oleh Bank Sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk mengatasi mengendalikan inflasi yang semakin tinggi, misalnya pengangguran dan jumlah uang yang beredar. Oke, pas sekali. Yang kayak kau bilang itu, emang kayak apa rupanya langkah yang buat pemerintah untuk mengurangi uang yang beredar dalam masyarakat itu masuk ke contoh lebih dekatnya gitu loh. Seperti apa langkah pemerintah dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar?
Itu pertanyaannya kelompok 1. Atau ada yang bisa menjawab kelompok 3? Seperti apa sih? Ayo. Oke, kelompok 3 kita dengar dulu ya. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Menurut saya, upaya ataupun hal yang dilakukan oleh pemerintah agar menarik ataupun mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat itu adalah dengan yang pertama yaitu menjual surat-surat berharga agar kondisi peredaran uang itu bisa stabil. Yang kedua yaitu penurunan jumlah pajak ataupun itu juga ada di bagian materi kami yaitu tax amnesty, di mana pemerintah akan membuat tarif pajak itu akan semakin rendah. Semakin rendah tarif pajak, maka masyarakat yang mungkin memiliki penunggakan pajak bertahun-tahun akan membayar karena mereka memiliki kesempatan untuk membayar pajak itu semakin berkurang gitu. Jadi uang itu akan diterima melalui tadi penjualan surat-surat berharga, dan yang kedua yaitu melalui tax amnesty ataupun penurunan tarif pajak. Oke, tepuk tangan. Ya, luar biasa jawabannya ya. Itu masih sebagian cara mempengaruhi peredaran uang di masyarakat. Oke, kelompok 1 mungkin bisa tahu sebagian lagi. Dia sudah bahas tadi dari kebijakan mempengaruhi pajak, amnesty tax, ya kan? Bisa juga itu menaikkan. Cuma pada kasus kita ini, apakah pajak dinaikkan atau diturunkan? Bagaimana? Jangan takut, itu tak. Ayo, coba. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 2? Gini ya Bu, sebenarnya yang dibilang dia itu benar, cuman kan kita fokusnya kepada tayangan videonya kan Bu sebenarnya. Cuman dibilang dia itu memang pas Bu, cuman kan fokusnya ke video itu. Kalau di video itu gak ada dibilang pajak lah, kalau gitu. Oke, pas itu ya, bagus ya. Mas tepuk tangan untuk Tasya. Memang secara umum sudah dijawab sini dia. Yang dijawab sini dia hanya sebagai pertanyaan Tasya, bagaimana mempengaruhi jumlah uang yang beredar, gitu kan? Kasusnya tadi apa yang menjadi masalah di video? Daya beli rendah, inflasinya rendah juga. Iya bagus, rendah inflasinya itu harus digarisbawahi. Jadi keadaan ini, permasalahan kita di pandemi COVID ini berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau di sebelumnya kan inflasi kita selalu tinggi. Di kasus kita ini inflasi kita rendah. Itu yang menjadi kasus gitu. Bagaimana cara mengatasi itu dan apakah dampaknya itu berdampak besar? Apakah lebih baik? Karena kan biasanya kita tahu inflasi tinggi berdampak buruk. Nah ini rendah, apakah baik? Apakah buruk? Nah itulah yang harus kalian ini analisis. Nah, dari tayangan video tersebut, langkah yang dapat dilakukan sudah dikatakan Pak SBY, Pak Jokowi tadi sebagai pengatur kebijakan. Sebelum ke Bapak Jokowi, coba kamu posisinya presiden, wah luar biasa kan? Kamulah presidennya. Ketika terjadi penurunan harga atau inflasinya rendah, bahkan minus, apa yang harus kamu lakukan? Padukanlah argumenmu dengan bagaimana cara mengatasi inflasi dari berbagai sumber yang kamu cari. Padukan argumennya. Kalau argumen sini dia itu secara umum, belum dikaitkan sama kasus kita. Coba ada gimana nih? Kelompok 1, 3, 2 atau Tasya gimana? Ada juga sekalian waktu kamu. Oh, waktu kalian. Kelompok 1 gimana? Sampai di situlah pembicaraan ini. Gimana sih? Harus aktif. Karena kalian berpacu. Namanya kelompok kerjasama yang bagus. Bagaimana? Atau ada yang pertanyaan lain sambil mereka menunggu jawabannya dari kelompok 3 sampai mereka? Kelompok 1 ada? Bu, aku mau nanya sama Ibu. Tadi kayak gitu lah kan Bu, dibilang pada bulan Oktober udah inflasi lagi kan Bu, baru naik tiba-tiba melonjak, baru tiba-tiba langsung turun lagi gitu kan Bu. Nah itu kan dalam nggak nyampe periode 1 tahun ini masih dikatakan inflasi Bu, sehingga lagi baru tiba-tiba turun lagi. Itu pasti ada periodenya, kita cek di videonya ya. Kita cek.
Oke, jadi periode itu nakku nggak selamanya 1 tahun. 1 bulan pun dia periode, 3 bulan pun dia periode. Makanya kalau kita membuat dalam waktu 1 periode 1 tahun, periode 1 bulan. Kalau di sini kan kita perhatikan Juli, Agustus, September, Oktober, ya kan? Coba lihat di Juli berapa inflasinya? 0,16%. Oke, 0,16 naik di Agustus. Menurut kalian bagus nggak Agustus ini? Enggak lah Bu. Enggak ya? Kelompok ini bilang enggak. Kalian inflasinya naik gitu. Kasus kita inilah turun. Ada nggak bagusnya inflasi? Coba cari di internet gitu. Apakah inflasi itu yang tinggi selalu baik, yang rendah selalu buruk gitu? Enggak ya? Coba. Tadi dampaknya kan kalian sudah analisis. Apa dampak kalau inflasinya minus? Daya belinya rendah, bagus. Jadi kalau seperti ini keadaannya inflasinya rendah, daya beli rendah. Kira-kira daya beli itu rendah karena apa sih? Oh, mungkin karena stok barang di rumah mereka banyak Bu. Karena Stok kan lagi barang murah. di rumah. Kan lagi murah kan Bu. Jadi mereka beli banyak aja ya. Oke, bisa. Ada yang lain? Daya beli rendah. Itu karena Stok barang yang limpah. stok barang melimpah, daya beli rendah. Melimpah kan dari produsennya. Daya beli itu dari konsumen. Bisa. Yang menjadi pertanyaan Ibu, apakah inflasi negatif itu baik? Inflasi yang menurun itu baik? Baik nggak? Ada baiknya ada enggak? Ya kira-kira apa baiknya? Coba yang lain dulu. Inflasi yang rendah itu apakah baik? Kan kita mikirnya gini, inflasi yang tinggi dampaknya seperti ini, uang yang beredar. Tiba di kasus ini inflasi kita rendah, dampaknya apa? Ya analisis di lingkungan. Apa yang terjadi di Indonesia pada saat ini? Oke, silakan. Bu, boleh kan Bu, mas pendapat salah benar. Iya. Kalau menurut kan Bu, kalau Berdiri nak. kalau menurut kan Bu, kalau terlalu rendah kan Bu, apanya inflasinya seperti pengusaha itu kan Bu, yang harusnya modalnya balik seperti apa kan waktu inflasinya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah balik kan Bu modalnya. Kalau terlalu rendah kan Bu, nggak balik modal orang. Nanti orang itu membuat usahanya kayak mana lagi Bu jadinya, karena nggak balik modal. Bingo. Kasih tepuk tangan. Artinya dari omongan dia inflasi rendah itu berdampak buruk. Bagus ya. Inflasi yang rendah itu berdampak buruk. Jadi penurunan harga ini dikatakanlah itu dengan istilah, ada yang tahu? Deflasi Bu. Iya, bagus kan kita. Deflasi. Jadi di cerita ini deflasi lah yang terjadi. Makanya inflasinya minus. Jadi suatu negara itu sudah membuat target inflasinya. Dilampaui inflasi itu buruk, turun dari situ buruk gitu. Bisa ya? Berarti untuk mengenai tayangan video semuanya udah kelar. Silahkan kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Bimbingan teman-teman sekalian. Selamat pagi. Oke, pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan inflasi dalam tayangan video tersebut? Menurut diskusi kelompok kami, penyebabnya yang pertama stok barang seperti cabai, minyak goreng, dan bawang merah itu sedikit. Yang kedua, perekonomian masyarakat yang masih belum stabil. Yang ketiga, karena banyaknya uang yang beredar dalam masyarakat. Yang keempat, karena permintaan dan penawaran barang maupun daya beli konsumen yang sangat rendah atau naik turun. Dan yang kelima itu karena pandemi COVID-19 yang masih merajalela, sehingga kegiatan ekonomi terhambat. Nomor 2, apa dampak inflasi tersebut terhadap perekonomian Indonesia? Dampaknya yaitu mengurangi nilai daya beli mata uang. Jadi akibatnya inflasi jumlah uang yang sama akan membeli lebih sedikit barang daripada sebelumnya. Misalnya yaitu konsumsi rumah tangga di masyarakat yang menurun, misalnya cabai, bawang, dan bahan lainnya. Oke, lanjut ke kamu. Pertanyaan nomor 3 dari tayangan video tersebut, bagaimana langkah atau cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Menurut kelompok kami, beberapa cara yang dapat dilakukan adalah tidak berlebihan ketika membeli sembako atau kebutuhan lainnya.
Jangan mudah panik jika terjadi sebuah fenomena, misalnya produksi cabai merah merosot sehingga harga melonjak. Jangan sampai kita membeli dalam jumlah banyak karena panik. Oleh karena itu, kita bisa mengatasi inflasi dengan mengontrol keuangan secara baik. Pemahaman tentang ilmu ekonomi harus dimiliki untuk mengatasi masalah keuangan yang dihadapi di masa mendatang dan harus mengembalikan kepercayaan konsumen. Apa yang Anda pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Pada gambar tersebut terjadi yang namanya korupsi, misalnya pemerintah menurunkan bantuan kepada masyarakat, tetapi bantuan tersebut tidak disampaikan sepenuhnya, sehingga aksi KKN sangat tampak dalam gambar tersebut. 2B. Analisislah bagaimana dampak yang ditimbulkan inflasi berdasarkan ilustrasi berikut. Dampak yang ditimbulkan dari ilustrasi tersebut adalah dampak negatif. Karena akibat adanya dampak inflasi tersebut, pendapatan berkurang akibat adanya korupsi dari pihak tertentu dan tidak tersampaikan kepada masyarakat sepenuhnya. Sekian presentasi kelompok kami, silakan dilanjutkan oleh kelompok kami. Oke, ada yang mau menanggapi kelompok 2? Nah, ada? Ibu ada sedikit yang agak ini. Oke, silakan. Yang mana? Di bagian ilustrasi tadi, Bu. Ilustrasinya ini ya, Nak? Iya. Oke, silakan. Tadi penjelasannya kan adanya tindak korupsi ataupun KKN. Nah, apa sih hubungan dari tindak korupsi dengan KKN? Lalu dilanjutkan sama inflasi. Dari gambar tikus tersebut kan ada tulisan inflasi. Apa sih sangkut pautnya? Bagus. Kasih tepuk tangan untuk dia. Luar biasa pertanyaannya. Yang pertama, analisis dulu gambar ini. Apakah ini mereka ini korupsi? Lalu tikus ini siapa? Tikus masyarakat gitu. Tikusnya siapa di sini? Tikusnya apa? Koruptor. Bukan inflasi si tikus ini. Oh, iya. Kan? Ngapain tikus ini? Mama apa dia? Oke, coba satu orang mungkin bisa. Ayo. Kalau menurut saya sendiri ya Bu, itu kan inflasi. Inflasi yang memakan uang. Nah, karena adanya inflasi, jadi bisa mengakibatkan nilai uang itu semakin merendah gitu. Makanya dibuat dalam bentuk makan karena berkurang nilainya itu. Bingo, kasih tepuk tangan ya. Luar biasa. Bagus sekali jawabannya. Itulah ilustrasi ini. Inflasi ini akan lama-lama menelan uang. Gak ada lagi nilai uang, hangus sudah dimakan ini. Jadi masyarakat ngapain ya? Sama seperti negara apa yang nilai uangnya rendah? Indonesia sama India. Iya. Ada lagi yang lebih. Indonesia nggak masih bisa didaya saingkan dengan nilai negara. Ya kan? Cuma nanti cari tahu apakah negara itu memang punya nilai uang yang tinggi atau tidak. Oke, silakan kelompok 3. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut penjelasan. Apa yang Anda pikirkan setelah melihat gambar di atas? Gambar yang pertama mengenai tax amnesty. Dalam kelompok kami menyimpulkan bahwasanya tax amnesty adalah suatu sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak serta kepatuhan wajib pajak. Selain itu, tax amnesty merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan banyak negara, tak terkecuali juga Indonesia. Gambar yang kedua mengenai ekspansif. Kelompok kami menyimpulkan ekspansif sebagai pertukaran naik turunnya kemajuan dan kemunduran ekonomi yang terjadi secara berganti-ganti. Umumnya perkembangan dari ekonomi ini dilihat dari berbagai macam-macam tanda, seperti kenaikan harga, meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan produksi dan juga konsumsi. Gambar yang ketiga mengenai APBN. Dapat kami simpulkan APBN merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang berisi daftar sistematis dan terperinci memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahunnya. Nomor 2, analisislah bagaimana ilustrasi dalam gambar tersebut dapat mengatasi inflasi. Dari ketiga gambar tersebut adalah sebuah kebijakan ataupun upaya
upaya pemerintah dalam mengatasi inflasi yaitu disebut dengan kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi ataupun mengatur penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah untuk mengendalikan inflasi, di mana dalam bentuknya dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama tax amnesty, yaitu kebijakan pemerintah dalam bentuk pengampunan pajak, di mana melalui tax amnesty akan menurunkan suku bunga tertentu dan akan menguntungkan masyarakat dengan tarif pajak rendah. Kemudian bank akan berperan untuk menerima pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat. Dan dari tax amnesty ini juga dilakukan agar dapat memperbaiki nilai tukar rupiah, di mana jika terjadi inflasi maka nilai rupiah bisa turun ataupun naik. Nah, upaya yang kedua yaitu membuat anggaran belanja negara ataupun APBN, di mana melalui anggaran belanja negara ini dilakukan agar inflasi dapat berjalan normal, di mana seperti yang kita ketahui APBN adalah anggaran penerimaan belanja negara, di mana salah satu upaya dari APBN tersebut yaitu agar pengeluaran dan penerimaan dari suatu negara tersebut dapat efektif dan dapat diatur agar dapat mengatur lajunya inflasi yang sudah ditentukan berapa persen inflasi yang harus terjadi pada tahun-tahun tertentu. Oke, bagus, Mas, tentang itu. Ada yang menangkap tentang ini? Mas ya, ini adalah kebijakan fiskal bagus ya. Kebijakan fiskal itu dalam bidang pajak. Mereka sudah menjelaskan tadi secara detail bagaimana penerapan pajak pada saat terjadinya inflasi. Bagaimana tadi pajaknya pada saat pandemi Covid seperti ini, apakah naik atau turun? Naik tadi atau turun? Pajaknya dinaikkan atau diturunkan maksudnya? Diturunkan. Bagus. Tepuk tangan dulu. Pajaknya diturunkan. Tetapi nanti ketika inflasi kita naik, berarti pajaknya akan naik. Bagus, dinaikkan. Kemudian ada kebijakan ekspansif mengenai apa ini? Pengeluaran dan penerimaan. Penerimaan dan pengeluaran dalam kebijakan ekspansif yaitu pengaturan pertukaran naik turunnya kemajuan dan kemunduran ekonomi yang terjadi secara berganti-ganti. Oke, bingo ya. Semua di sini, apakah ada hubungan pajak dengan APBN atau apakah ada hubungan APBN terhadap inflasi? Ada seperti apa? Seperti kan Bu, seperti yang kita ketahui kalau APBN itu kan Bu di anggaran pemerintah kan Bu, pendapatan dan belanja negara. Ya. Diatur berapa persen. Jadi dari APBN ini kebijakan pemerintah berapa persen sih inflasi yang harus terjadi pada tahun ini, karena kan inflasi itu tidak bagus juga terlalu tinggi ataupun rendahnya. Jadi melalui APBN yang sudah diatur pemerintah itu akan bisa mengendalikan arus inflasi yang terjadi. Oke, sudah bagus. Ada yang bisa menambah? Cukup. Ada? Jadi nanti kalau APBN kita mengalami minus, udah belajar APBN sebelumnya kan? Udah Bu. Itu namanya defisit, itulah yang memicu terjadinya inflasi. Jadi kalau biasanya defisit, suatu negara melakukan pencetakan uang baru. Pencetakan uang baru akan mengakibatkan banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Akibatnya adalah inflasi. Bagus ya, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan dikumpulkan yang KPD-nya ke depan. KPD-nya ya. Oke. Nah, berdiri dulu semua, berdiri. Dua, mulai.
Isis, itu tesnya sama seperti tadi. Silakan dijawab. Waktunya 5 menit ya. Silakan. Buka semua. Tadi. Oke. Langsung tutup buku semua ya. Oke. Ini. Ya kan kalian lebih paham lagi setelah diskusi kan? Nah, nilainya nanti pasti lebih tinggi. Jawab ya. Iya kan? Iya. Sudah Bu. Ntar ya, yang lain belum ya. Luar biasanya cerita sudah Bu. Udah Bu. Udah Bu. Oke, udah Bu. Udah Bu. Yunita belum? Nixi belum? Udah Bu. Temanmu belum? 1 menit lagi buka suatu. Udah Bang? Udah. Itu nilainya ada loh. Nanti gak asal-asal dijawabin, gak bernilai. Ya Bu, keluar nilai. Kan tadi 3 penilaian. Iya Bu. Keluar nilainya. Enggak, ibu simpan. Oke sudah? Sudah Bu. Semua tesnya kan? Udah Bu. Sudah selesai. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Dimulai dari menghitung laju inflasi. Di sini sudah sangat jelas bahwa menghitung laju inflasi itu dengan cara membandingkan indeks harga tahun berjalan dikurang tahun sebelumnya per tahun sebelumnya. Kemudian dampak inflasi ini tadi sudah jelas ya di diskusi. Nilai mata uang mengalami penurunan, mendorong distribusi pendapatan menjadi rendah, perubahan harga dan tingkat bunga tidak seimbang. Bagaimana cara mengatasinya? Ini juga sudah kita bahas tadi. Ada kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral, bagus. Dan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengaturan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Ada kebijakan lainnya, misalnya menetapkan harga maksimum, harga tidak mengalami kenaikan. Jadi tetapkan berapa paling mahal gitu. Kemudian terima kasih, kita bisa ulang. Di situ ada PR, Ibu kasih PR. Lihat di buku paketmu, semua sudah tutup buku. Gak apa-apa mau pulang ya. Udah mau pulang kali kan? Iya. Nanti kamu kerjakan PR setelah evaluasi bab, ada di situ evaluasi bab 4. Sudah? Di situ nanti kamu kerjakan dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai peredaran uang. Karena peredaran uang itu pasti punya pengaruh terhadap inflasi. Sampai di sini pertemuan kita. Oke, silahkan disiapkan Bapak Ketua Kelas. Bersiap. Berdiri. Siap gerak. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa menurut kayak kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada guru bersalam. Pagi Bu. Selamat pagi, silahkan pulang. Oke.